Halo Bu Lydia, para asdos, dan teman-teman semua. Sebelumnya, apa kalian pernah dengar rumor kalau vaksin itu dapat menimbulkan kemandulan, mengubah DNA, bahkan mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga kalian ragu untuk mengikuti vaksinasi? Kami sendiri telah menemukan banyak sekali kasus di mana masyarakat menolak mengikuti vaksinasi dikarenakan beberapa rumor yang terus beredar sehingga mendorong kami untuk mempelajari dan membantu dalam memberikan penjelasan. Latar belakang dari vaksinasi COVID-19 sendiri, vaksinasi ini dibuat untuk mencegah COVID-19 semakin berkembang dan di dalam wilayah Indonesia. Apa saja vaksin yang tersedia di Indonesia? Beberapa vaksin yang tersedia di Indonesia adalah vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Novavax, Sputnik V, Janssen, dan Confidencia. Vaksin-vaksin ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya, melainkan hanya seperti sakit kepala ringan sampai pegal-pegal di bagian lengan saja. Tetapi mengapa beberapa masyarakat Indonesia masih mau untuk menolak vaksinasi? Banyak sekali rumor yang beredar di kalangan masyarakat yang menyebabkan mereka ragu dan takut untuk mengikuti vaksinasi. Next slide. Latar belakang. Sejak kasus COVID pertama muncul di Indonesia hingga pada 15 Maret 2022, ada total sebanyak 5.914.532 orang yang sudah terkena virus corona dengan angka kematian mencapai 152.745 jiwa. Sampai saat ini, Indonesia sudah melewati 4 periode pemberian vaksin di Indonesia. Periode pertama dan kedua, yang itu tenaga kesehatan dan tenaga pejuang, seperti pejuang pelayan publik seperti TNI, Polri, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu kelompok yang usia lanjut. Periode 3, masyarakat rentan dari aspek sosial, ekonomi. Periode 4, masyarakat pelaku perekonomian lainnya. Tetapi dengan jumlah angka kasus kematian yang terus meningkat, membuat berita tidak benar tentang COVID itu menyebar lebih cepat daripada berita mengenai vaksin tersebut. Sehingga tujuan kami di sini adalah untuk mengidentifikasi alasan kenapa masyarakat menolak mendapat vaksin, dan juga untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai vaksin COVID itu aman apa enggak, sebenarnya itu penting apa enggak, dan untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Dan manfaat yang ingin kami capai untuk menyebarkan pentingnya vaksin itu bagi kesehatan di masa depan, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap vaksin agar tidak terjadi seperti video berikut ini. Beginilah kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujung Serangga, Desa Padang Baru, Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Selasa pagi. Ratusan nelayan dan pedagang menolak pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Massa yang terbakar emosi melampiaskan kekesalannya dengan mengobrak-abrik dan menghancurkan meja, kursi, serta peralatan vaksinasi COVID-19. Kaca jendela musola yang dijadikan gerai vaksinasi juga ikut menjadi sasaran amukan warga. Jumlah massa yang besar membuat sejumlah aparat polisi dan TNI yang ada di lokasi pun tak bisa berbuat banyak. Akibat peristiwa ini, ribuan masker terbuang, sejumlah peralatan vaksinasi termasuk jarum suntik dan sejumlah dosis vaksin COVID-19 rusak. Selain itu, satu petugas vaksinator juga mengalami luka ringan akibat terkena lemparan kursi plastik. Selasa siang, tim Inafis dari Polres Aceh Barat Daya diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Aceh mengatakan, salah satu faktor pemicu terjadinya aksi penolakan warga ini adalah karena kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19.
Oke, seperti yang terjadi di dalam cuplikan tersebut, nah, kurangnya edukasi ini mengenai vaksin COVID-19 dapat menjadi hal yang berbahaya banget. Karena protes yang dilakukan oleh warga dapat merugikan banyak pihak, mulai dari diri mereka sendiri, fasilitas publik, sehingga petugas-petugas vaksinator yang terluka karena banyaknya protes yang telah dilakukan. Nah, banyak orang-orang yang menjadi ketakutan atau menjadi ragu oleh vaksinasi dikarenakan banyaknya rumor yang mereka dengar. Nah, masyarakat tuh harus lebih mengerti tentang bahayanya COVID-19 dan pentingnya kegiatan vaksinasi ini. Nah, untuk simpelnya, kronologi ini pemerintah dapat bekerja sama dengan influencer, memberikan penjelasan dan pemahaman, sehingga masyarakat dapat himbauan dan penjelasan dari pemerintah. Nah, dengan himbauan-himbauan yang dapat dari pemerintah itu, maka didapatkan hasil yaitu menurunnya penyebaran COVID-19, sehingga tidak ada terjadinya lagi penyebaran COVID-19 di wilayah-wilayah sekitar. Dan untuk berikutnya, kami akan memperlihatkan video mengenai pendapat ahli tentang vaksinasi dan penolakan vaksinasi ini. Ya, itu sebabnya kenapa KIPI itu pasti dicatat. Jadi jangan suuzon dulu. Orang Indonesia tuh kalau udah kayak gitu reaktif, emosional, lalu kemudian sangat reaktif. Ya, jadi coba tahan diri dulu, berpikir lurus dulu. Kita lihat orang ini sebetulnya punya masalah apa sebelum divaksin. Yang saya udah bilang di permulaan tadi. Ya ternyata orang Indonesia bukan nggak punya penyakit, tapi nggak tahu dia punya penyakit. Gitu loh ya. Jadi kasarnya ngomong, nggak divaksinasi aja orang ini bisa punya masalah. Gitu loh ya. Cuman sial aja pas waktu itu dia divaksinasi. Gitu loh ya. Jadi yang ketiban tuh vaksinasinya, sial aja yang vaksinasi gitu loh ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kalau seandainya memang vaksinasi itu kalau vaksinasi itu menakutkan, saya jamin sama Anda, kalau Anda kena virusnya, itu lebih menakutkan. Baik. Jadi memang bisa dipastikan sebenarnya vaksinasi COVID-19 itu tidak ada efek sampingnya ya, Dok ya? Tidak ada efek samping. Efek samping itu hanya efek samping sifatnya sementara 1-2 hari. Saya aja paling cuman nyeri pada waktu habis divaksin, jujur ngomong aja. Yang ibaratnya kalau saya lagi tidur, belok kiri, belok kanan, pas lagi belok, kok sakit ya? Oh ya kemarin habis disuntik dong, gitu loh ya. Kasar ngomongnya gitu, kalau digigit kucing aja lebih sakit gitu loh ya. Dicatek kucing aja sama sakitnya. Jangan sampai konyol, kita mesti tahu ya, bahwa masyarakat kita belum divaksinasi banyak. Indonesia itu baru sampai angka 20% kurang bahkan. Ya kan, bahkan yang sudah divaksinasi 2 kali aja boro-boro gitu loh ya. Jadi kita masih di bawah 20%. Itu sebabnya kenapa bagi kalian yang sudah divaksinasi, protokol kesehatan itu perlu. Tetap masih dikerjakan. Terutama khususnya adalah menggunakan masker. Sebab apa? Di luar sana, kita tuh masih berendam di dalam segala macam tebaran virus. Gitu loh ya. Itu paling penting ya. Nah, banyak orang, ini yang saya nggak suka. Banyak orang sudah divaksinasi, lalu jadi jagoan neon. Jagoan neon itu artinya gaya, gue kan udah divaksinasi nih loh, gue punya kartu udah lengkap, ada 2 vaksinasi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia makan-makan di luar ya, lalu kemudian dia sombong-sombong di luar sana. Jadi tetap aja dia bisa kena karena di luar sana ada orang yang juga belum divaksinasi. Kesimpulan, penolakan masyarakat terhadap vaksin merupakan hal penting yang dapat mengurangi dampak penyebaran. Namun kesadaran akan hal tersebut terlalu minim, sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah dan influencer sebagai media sosial untuk menjangkau dan memberikan penjelasan dan pemahaman. Karena banyak masyarakat yang masih menolak tersebut, sehingga mengikuti kegiatan vaksin ini merupakan masalah serius dan penting untuk kegiatan vaksin dan menurunkan angka penyakit COVID-19. Oke, sekian penjelasan singkat dari kami. Semoga dapat memberi pemahaman dan bantuan untuk teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.